Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ariandi dengan NIM C0303241129. Saya dari kelompok 3 dan di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya dengan tema yaitu Reuse Oriented Model. Yang pertama, pengertian model rekayasa perangkat lunak. Model rekayasa perangkat lunak adalah kerangka kerja konseptual untuk mengorganisir, merencanakan, dan mengelola proses pengembangan perangkat lunak. Contoh modelnya ada waterfall, incremental, reuse oriented, dan spiral. Yang kedua, pengertian reuse oriented model. Reuse oriented model adalah mode pengembangan perangkat lunak berbasis pemanfaatan kembali atau reuse komponen yang sudah ada. Jadi reuse oriented model ini tidak sepenuhnya membangun dari awal. Jadi komponen dari sistem yang lama bisa kita implementasikan ke sistem yang baru menggunakan pendekatan Component Based Software Engineering atau CBSE. Fokus pada menggabungkan komponen, bukan membangun dari awal. Selanjutnya ada karakteristik reuse oriented model. Yang pertama, berbasis komponen, membangun sistem dari komponen yang sudah ada. Dan yang kedua, efisiensi pembangunan, jadi lebih hemat waktu dan biaya. Yang ketiga, kualitas terjamin karena komponen biasanya sudah teruji dari sistem yang sudah terdahulu, yang sudah dipakai, yang ibaratnya dari sistem yang sudah ada, jadi komponennya pasti sudah teruji. Yang keempat, ketergantungan komponen, butuh repository komponen yang relevan. Yang kelima, adaptasi atau integrasi, sering perlu modifikasi agar sesuai dengan kebutuhan sistem yang baru. Untuk komponen utamanya ada identifikasi komponen atau mencari di repository internal atau eksternal. Yang kedua, pemahaman komponen, analisis cara kerja, batasan, dan kecocokan. Yang ketiga, modifikasi komponen, adaptasi sesuai dengan kebutuhan sistem. Keempat, integrasi komponen, menggabungkan sistem baru agar lebih fungsional. Perbandingan dengan model lainnya. Untuk model waterfall, linear dan kaku terhadap perubahan. Untuk incremental, iteratif dan fleksibel tapi bisa kompleks. Untuk agile, adaptif dan kolaboratif, butuh disiplin dan dokumentasi. Dan untuk reuse oriented, cepat dan lebih efisien tapi tergantung repository dan kualitas dokumentasi. Tahapan reuse oriented model. Yang pertama, identifikasi komponen atau mencari komponen yang bisa digunakan kembali. Yang kedua, pencarian komponen atau menelusuri repository. Yang ketiga, integrasi komponen, menggabungkan komponen ke sistem yang baru. Yang keempat, validasi dan pengujian, memastikan komponen berjalan dengan baik. Berikutnya ada tahap detail. Yang pertama, analisis komponen atau mencari komponen yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh sistem yang baru. Yang kedua, modifikasi komponen
menyesuaikan kebutuhan dengan sistem yang baru. Yang ketiga, mendesain sistem dengan reuse, mengatur kerangka sistem. Keempat, pengembangan atau integrasi, menggabungkan komponen dengan COTS. Ada beberapa kelebihan dari reuse oriented model. Yang pertama, hemat waktu pengembangan. Yang kedua, mengurangi biaya produksi perangkat lunak. Yang ketiga, meningkatkan reliabilitas sistem. Yang keempat, mempercepat pengiriman software. Yang kelima, konsistensi arsitektur antar sistem. Dan untuk kekurangan reuse oriented model, yang pertama, kebutuhan penggunaan sering dikompromikan. Yang kedua, sulit integrasi antar komponen. Yang ketiga, dokumentasi sering kurang. Yang keempat, risiko hukum atau lisensi komponen. Yang kelima, sistem kadang tidak sepenuhnya berjalan dengan sesuai kebutuhan. Kendali evolusi berkurang atau bergantung pada pembaruan komponen eksternal. Untuk contoh studi kasus dan penerapannya, ada studi kasus lokal yaitu STIMIK Balikpapan, sistem akademik, integrasi presensi dan nilai lebih cepat 40%. IPB, sistem SDM modular dengan repositori internal. Universitas Raharja, aplikasi penyertaan ijazah reuse model, login dan otorisasi. Untuk studi kasus internasionalnya ada perusahaan Norwegia, yaitu biaya pelatihan turun, reliabilitas naik, produk lebih cepat rilis. Yang kedua, ada perusahaan global yaitu dengan DevOps dan microservice. REST mempercepat deployment dan meningkatkan stabilitas sistem. Analisis efektivitas reuse oriented model. Pada umumnya bisa hemat 50-60% waktu dan biaya bila didokumentasi dan manajemen komponen yang baik. Untuk Indonesia, efektif di pendidikan dan pemerintahan, tapi terkendala dokumentasi dan kurangnya repositori standar. Untuk global, maksimal dengan DevOps CI atau CD container microservice. Untuk rekomendasinya untuk implementasi di Indonesia, yang pertama, buat repositori nasional open source dan standar. Yang kedua, latih developer lokal soal lisensi, dokumentasi dan manajemen komponen. Dan yang ketiga, kolaborasi kampus, komunitas dan pemerintahan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.